Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roina dengan NIM C1 channel 21222 dari kelas R12 akuntansi 2021. Kali ini kita akan membahas materi yang pertama mengenai PPN atau pajak pertama nilai. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang atau value added atau harga jual dikurangi dengan pembelian atau semua biaya yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi, mulai dari saat bahan baku atau pembantu diterima biaya selama proses produksi sampai dengan hasil siap dijual. Dengan pengenaan pajak, yang A, PPN barang sama dengan persen tarif kali harga jual, yang B, PPN jasa sama dengan persen tarif kali penggantian, yang C, PPN impor sama dengan persen tarif kali nilai impor, dan yang D, PPN ekspor sama dengan persen tarif kali nilai ekspor. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%, namun berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan dana untuk pembangunan dengan peraturan pemerintah, tarif PPN dapat diubah sekitar 5-15% dengan tetap memakai tarif tunggal. Khusus untuk ekspor dikenakan PPN 0%. Yang kedua, PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Pajak dipungut atas penyerahan atau impor PKP tertentu. Selain dikenakan PPN, juga dikenakan PPNBM. Di sini berlaku asas pungutan di samping. Sistem pungutannya adalah sekali dari sumbernya. Tarif PPNBM dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 75%. Tarif PPNBM yang berlaku saat ini adalah 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 75%. Kemudian PBB atau pajak bumi dan bangunan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak negara yang dipungut atas bumi, dalam hal ini permukaan bumi atau tubuh bumi yang ada di bawahnya, serta bangunan, dalam hal ini konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara bertahap pada tanah dan atau perairan. Tarif PBB menerapkan tarif proporsional tunggal, yaitu 0,05%. Dasar pengenaan pajak adalah NJKP atau nilai jual kena pajak sama dengan NJOP dikurangi NJOP TKP. Cara menghitung PBB yaitu persen tarif pajak dikali NJKP. Kemudian BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Dasar pengenaan pajak adalah NPOP atau nilai perolehan objek pajak. Dalam hal ini harga transaksi atau nilai transaksi. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, maka yang digunakan adalah NJOP PBB. Tarif BPHTB yaitu tarif yang digunakan untuk menghitung BPHTB adalah sebesar 5% atau 5% dikali NPOP dikurangi NPOP TKP. NPOP TKP itu nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, bervariasi, ditetapkan secara regional atau perda, dan paling banyak sebesar 300 juta. Kemudian bea materai. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 24 Tahun 2000. Dokumen yang dikenakan bea materai yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan atau kenyataan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkapnya. Yang keempat, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang kelima, surat yang memuat jumlah uang. Dan yang keenam, surat berharga seperti wesel, promes, dan askep. Tarif bea materai dibedakan menjadi yang pertama 6.000 untuk transaksi di atas 1 juta, 3.000 untuk transaksi 250.000 sampai dengan 999.999 rupiah, dan atau atas penggunaan cek atau bilet giro berapapun jumlahnya.
Sekian paparan materi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.